hati. Puji Tuhan. Lambaikan tangan yang bersukacita hari ini. Sekali lagi lambaikan tangan yang bersukacita hari ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu video yang menurut saya ini luar biasa, di mana seorang mantan preman yang sudah keluar masuk penjara berapa kali, dan setelah itu dia bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan setelah itu dia dipakai Tuhan untuk memberitakan firman dari kota ke kota, dari desa ke desa, dan luar biasa orang mendengarkan apa yang dia saksikan. Dan mari kita simak videonya yang berikut ini. Damai di hati. Puji Tuhan. Lambaikan tangan yang bersukacita hari ini. Sekali lagi lambaikan tangan yang bersukacita hari ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kalau ada orang besar di acara, nggak perlu suruh tepuk tangan, mau ditepuk tangan. Ini acara Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Kepada Tuhan. Haleluya. Kenapa saudara? Kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita boleh bergerak, kita boleh bernafas, kita boleh menikmati hari ini. Ini bukan karena kuat kita, dengar baik, karena ini kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kita boleh berjumpa di tempat ini, bukan satu kebetulan. Para pedagang, para penjual, para mandor, semua pengunjung yang ada di tempat ini bukan satu kebetulan. Namun saya percaya, kami percaya ini adalah bagian daripada rencana Tuhan. Amin. Dan saya mau katakan, setiap rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang gagal. Karena kita punya Tuhan, bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan, bukan Tuhan yang lemah, tapi Tuhan yang kuat. Tuhan yang ajaib dan perkasa dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Kalau di kampung jago batuku, kalau di kampung materia jago. Amin. Tapi hari ini kita berseru bukan batuku, semabuk atau seminum, tapi kita berseru karena Tuhan baik dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, saya akan memberikan sedikit kesaksian ya. Tidak perlu perkenalkan nama saya, pasti sudah banyak orang tahu siapa nama saya. Tetapi ketika kami hadir di tempat ini, kami berbicara bukan tentang kami lagi, tapi kami berbicara tentang Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Saya mau katakan hari ini, saya tidak lebih daripada saudara di tempat ini. Amin. Kita sama di mata Tuhan. Saya juga adalah pribadi yang mempunyai latar belakang yang rusak, hancur saudara. Amin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Mungkin hari ini ada orang yang berkata, engkau tidak berguna, engkau hancur, engkau rusak, masa lalumu pahit, engkau pernah mengalami kehidupan yang penuh dengan neraka. Tetapi jangan dengar apa kata orang, jangan dengar apa kata tetangga. Tetapi hari ini dengar apa kata firman. Alkitab berkata di dalam Yesaya 43 ayat 4, engkau dan saya berharga di mata Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sedikit memberikan kesaksian. Ya. Seperti saya katakan tadi, saya tidak lebih daripada saudara. Saya adalah pribadi juga yang mempunyai latar belakang kehidupan yang hancur. 3 kali masuk keluar lembaga. Amin. Penjara Bina Sungguhan ini saudara Parekin. Haleluya. Orang yang mempunyai latar belakang yang hancur, rusak, dosa apa pun ada bikin. Amin. Sudah pernah melakukan dosa pembunuhan, dosa kekejian, papan curi, lama hidup dengan banci, 4 tahun di penjara, mengkonsumsi obat terlarang saudara kasih Tuhan. Tetapi
Satu hal yang kami percaya, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kami punya prinsip, kami punya statement. Lebih baik mantan preman jadi pendeta daripada pendeta jadi preman. Haleluya. Kami punya statement, lebih baik mantan preman jadi pendeta daripada pendeta jadi preman. Amin. Kalau Tuhan boleh pakai kami saat ini, saya percaya Tuhan juga bisa pakai saudara di tempat ini. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pasti kenal dengan saya, Desa Wurmatus, orang yang paling rusak, orang yang paling kurang ajar, orang yang paling dibenci, pernah dianggap sampah masyarakat. Sekarang yang berdiri di tempat ini, Tuhan boleh ubahkan. 7 tahun setengah di dalam penjara, tetapi penjara tidak bisa mengubah hidup saya. Amin. Pendeta maupun gereja cuma sarana untuk meluruskan kami, tetapi yang mampu mengubah hidup kami cuma Tuhan. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, barang siapa ada di dalam Kristus, dia anak ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, tetapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa itu lama, saudara? Yang lama itu, saudara, apa yang lama? Lama itu yang suka minum, bangga dengan tikang orang, bangga kalau bunuh orang, bangga kalau papan curi, bangga kalau pecahkan rekor banyak kali masuk penjara. Amin. Ketika kita hidup dalam Tuhan, Tuhan ubahkan kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Kami percaya satu hal yang kami percaya saat ini. Ada satu kebenaran yang kami tangkap di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-32. Alkitab katakan, jika engkau meninggikan namaku di muka bumi ini, jika engkau menyenangkan hatiku, aku akan menarik semua jiwa datang kepadaku. Kami hadir di tempat ini, kami bukan memperkenalkan gereja kami, bukan memperkenalkan komunitas kami, ini cuma sarana, tetapi kami hadir di tempat ini. Yang kami perkenalkan adalah Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan dan juga kita sudah melihat apa yang sudah dia saksikan tentang dirinya dan juga tentang bagaimana rusaknya kehidupannya sebelum dia mengenal Yesus Kristus. Bahkan dia sudah berapa kali keluar masuk penjara. Dia juga memakai obat-obat terlarang, bahkan mungkin banyak hal yang jahat dia lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia mulai menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sampah di mata Tuhan dan itu tidak perlu diteruskan, maka mulai dari situlah dia mengambil keputusan bahwa dia harus bertobat dan harus mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan setelah itu dia menyaksikan bagaimana Allah bekerja dalam hidupnya dan membuat dia bisa bertobat dan Tuhan mengaruniakan iman ke dalam hatinya sehingga dia benar-benar menjadi murid yang setia. Dan tidak sampai di situ, dia juga memberitakan Injil di mana-mana, dari desa ke desa, kota ke kota. Nah, teman-teman, apa yang perlu kita ambil pelajarannya kepada kita, bahwa setiap kita tentu saja kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih jahat dari kita, mungkin ada yang lebih bobrok hidupnya dari kita. Tetapi ketika dia menerima Tuhan Yesus, ketika dia mengambil keputusan untuk bertobat, bahwa segala perbuatannya adalah sia-sia. Oleh karena itu dia harus mengenal Allah yang benar, dan kemudian dia mengubah hidupnya. Dia harus lahir baru, dia harus mengenakan manusia baru, sehingga dia berkenan di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan demikian, bahwa kita memang harus lahir baru ya, seperti percakapan Yesus kepada Nikodemus pada saat itu. Sampai Nikodemus mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa kembali lagi ke dalam kandungan ibuku dan kemudian aku dilahirkan kembali. Padahal maksud Yesus di situ bahwa kita harus bertobat.
Kita harus lahir baru dalam arti harus mengenakan perbuatan-perbuatan yang baru, bukan perbuatan-perbuatan yang lama. Kita harus mengenakan manusia baru yang dimana buahnya adalah hal-hal yang baik, bukan lagi hal-hal yang jahat yang menyakiti hati Tuhan, melainkan perbuatan kita setelah lahir baru adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan patah semangat bagi kita yang mungkin masih hidup di dalam dosa. Mari kita mengambil keputusan. Tidak ada kata terlambat. Tuhan pasti menerima apa yang menjadi suatu perubahan dalam hidup kita. Dan kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah mengatakan bahwa, hai saudara-saudara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan biarlah setelah mengenal Yesus Kristus, seluruh kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, supaya lebih banyak lagi jiwa dimenangkan, karena masih banyak orang yang hidup di dalam kegelapan, yang tidak mengenal terang Kristus. Oleh karena itulah kita hadir untuk menjadi terang bagi dunia ini. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.